Aceh dan kami geser menuju ke wilayah Agam. Sudah ada rekan kami Hafsyah di sana. Hafsyah, bagaimana kondisi saat ini dan apakah masih ada lokasi-lokasi yang terisolir di Agam? Ya, selamat pagi Maria, Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi 5 hari pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera Barat, ini sejumlah titik sudah berangsur membaik. Salah satunya mungkin bisa kami gambarkan untuk di wilayah Kota Padang, itu aktivitas itu sudah kembali normal. Dan salah satu akses yang sempat terputus sebelumnya yakni Jalan Muhammad Hatta yang mana menyambungkan dari tengah kota menuju Kecamatan Pau juga sudah dapat dilintasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Walaupun memang masyarakat masih terus beradaptasi terkait beberapa lumpur yang juga masih menumpuk di sebagian ruas jalan sehingga memang perlu berhati-hati untuk melintasi jalan utama tersebut. Dan selain daripada itu juga beberapa titik yang masih terisolir, ini salah satunya di wilayah Kayu Pasa, Kabupaten Agam, kemudian juga ada di wilayah Kecamatan Malalak Timur. Ini merupakan merupakan titik yang mana akses jalan ini masih sangat terputus begitu sehingga memang bantuan dikerahkan tidak menggunakan jalur darat melainkan jalur udara. Dan terkait bagaimana situasinya, itu lumpur juga masih tinggi berada di tengah-tengah pemukiman sehingga memang untuk penggunaan akses setidaknya para korban masih digunakan dengan alat-alat yang manual. Selain daripada itu terkait posko pengungsian, kalau bisa kami gambarkan di wilayah Sumatera Barat ini juga sudah didirikan posko pengungsian di berbagai titik khususnya di 16 kabupaten kota yang mana memang terdampak dari pasca banjir bandang yang terjadi. Dan terkait pemenuhan kebutuhan begitu, kalau kami memantau langsung kebutuhan dari warga terdampak sudah terpenuhi seperti makanan, minuman, kemudian juga alat-alat sholat, alat ibadah, serta obat-obatan ini sudah terpenuhi secara maksimal. Kalau bisa kami informasikan, Maria, Reza dan juga pemirsa, bahwa kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung salah satu posko yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, yang mana memang hal tersebut merupakan agenda beliau untuk meninjau langsung 3 titik banjir bandang di wilayah Sumatera, yakni di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di wilayah Sumatera Barat. Kemarin Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung dapur umum yang berada di posko Bumi Kasai Permai, di mana ia juga berpesan bahwa kebermanfaatan posko ini harus dapat dirasakan secara maksimal bagi warga terdampak Kabupaten Padang Permai. Dan juga Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada para korban yang mana masih belum menemukan sebagian dari keluarganya begitu. Dan juga ia menyampaikan bahwa permasalahan ini akan dihadapi bersama-sama. Dirinya tidak akan membiarkan warga terdampak merasakan permasalahan ini secara sendirian. Dan juga diinformasikan bahwa sebagian yang mana jika ada warga terdampak yang rumahnya terseret begitu, yang rumahnya hancur, ini juga nantinya akan dibantu oleh pemerintah pusat. Selain daripada itu juga dapat kami informasikan, Maria, Reza dan juga pemirsa, bahwa memang aktivitas sekolah belajar mengajar ini di sejumlah titik wilayah Sumatera Barat sudah kembali normal, namun memang terkendala para warga terdampak ini tidak punya seragam maupun buku pelajaran begitu, sehingga aktivitas sekolah ini dilakukan secara dinamis melihat situasi yang terjadi. Demikian Maria, Reza dan juga pemirsa. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda, Hafsah Syafira langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan tadi sebelumnya ada rekan kami, ada Brilian Caheran langsung dari Banda Aceh. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan Anda di sana.